Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara ngobrol olah pikir. Tentunya hanya di Master C19 Channel. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Kenapa istimewa? Karena dari jauh sekali dan alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita. Assalamualaikum Pak Irjen Pol Dr. Andes Anang Syarif Hidayat. Apa kabar Pak Anang? Alhamdulillah sehat-sehat. Beliau saat ini menjabat sebagai Kapolda Bangka Belitung sejak tahun 2019, betul ya Pak? Akhir tahun 2019 hingga saat ini. Perjalanan gimana Pak Anang dari Bogor ke Jakarta? Alhamdulillah lancar-lancar saja. Penerbangan ke Jakarta ini satu hari, Pangkal Pinang Jakarta ini satu hari sudah mencapai sekitar 13 penerbangan sekarang. 13 penerbangan, jadi sudah tidak masalah, lancar-lancar saja. Mohon izin sebelumnya Pak, karena ini juga kita sudah memenuhi standar protokol dan Pak juga sudah mengikuti vaksin ya Pak ya. Dan ya kayaknya agak lebih baik kalau kita buka masker kan, supaya lebih lebih rileks lah. Padahal terima kasih sebelumnya, sekali lagi saya ucapkan telah hadir di podcast kami. Ini merupakan momen istimewa sebenarnya, datangan tamu yang jauh. Nah kali ini kita akan ngobrol ya, mungkin biasanya kan orang dalam kondisi yang formal lah. Cuman kali ini karena judulnya ngobrol olah pikir, jadi santai, saya agak kaku nih sebenarnya. Biasanya santai ya. Santai nggak apa-apa ya mana ya? Santai ya. Ya orang kalau mendengar Bangka Belitung itu ya mungkin ya salah satu provinsi yang muda dalam provinsi lain. 2000 betul. Sejak tahun 2000 ya. Dulu masih tergabung di wilayah Sumatera Selatan. Sekarang sebagai provinsi sendiri ya, Bangka Belitung. Ya orang kan dulu mendengar kata Bangka Belitung itu sebagai daerah yang punya potensi alam yang luar biasa gitu kan. Mungkin kita akan sedikit bicara tentang itu juga. Tapi ini kan masih dalam kondisi pandemi. Nah, tentunya kan saya dengar bocoran Pak Anang sebagai Kapolda di Babel punya program yang mungkin bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain. Seperti apa ceritanya Pak? Ya, memang di Bangka Belitung ini sama dengan yang daerah lain juga mengalami masalah pandemi COVID-19 ini. Awal-awalnya sempat pandemi ini sangat kecil sampai September 2000. September 2020 itu angka yang meninggal baru sekitar 3-4 orang saja di satu provinsi. Di mana yang lain sudah ratusan, di provinsi yang lain kita baru 3-4 orang saja. Namun seiring dengan dibukanya semua jalur penerbangan maupun jalur pelayaran, beberapa pelabuhan, dua pelabuhan utama di Pangkalan Balam maupun di Mentok itu, dan kemudian penerbangan dibuka normal. Ini memang seiring dengan itu pertumbuhan COVID ini cukup meningkat. Masyarakat Bangka Belitung memang disurvei, hasil survei oleh Litbang Kompas ini pada awal Januari mendapatkan ranking yang kurang bagus. Persentasenya hanya 35% yang taat menggunakan protokol kesehatan. Ya. Oleh karena itu kita sepakat dengan Forkominda, khususnya gubernur dan ketua dan anggota DPRD provinsi untuk membuat suatu peraturan daerah yang bisa diterapkan kepada masyarakat Bangka Belitung. Dan ini kita terapkan dalam operasi justisi yang hari-hari kita laksanakan untuk meningkatkan
kepedulian masyarakat terhadap masalah protokol kesehatan ini. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini terjadi peningkatan kemauan masyarakat, kesadaran masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan ini. Namun demikian, seiring dengan itu, ya aktivitas masyarakat sangat tinggi, dinamikanya sangat kuat. Tingkat COVID pun juga meningkat dengan cukup tajam juga. Sekarang sudah lebih dari 100 orang yang sudah meninggal karena COVID, tapi sebagian besar itu karena komorbid ya, ada penyakit bawaan. Sama lah saya kira dengan negara-negara yang lain. Oleh karena itu, di tengah-tengah itu kita membuat namanya Kampung Tegap Mandiri. Kampung Tegap Mandiri. Tegap itu kata bahasa daerah yang artinya kokoh, kuat, tangguh gitu lah. Iya, tegap. Nah, kampung ini diarahkan untuk masyarakat secara mandiri mengelola wilayahnya, khususnya di satu desa atau kelurahan, bagaimana dia menangani COVID. Masing-masing kampung memiliki tempat isolasi, masing-masing kampung memiliki protokol kesehatan sendiri. Di tiap rumah tuh selalu menyiapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan dan sebagainya. Itu kita sosialisasikan terus, bahkan kita lombakan. Dan sudah ada beberapa daerah kemarin yang ada beberapa desa yang mendapatkan hadiah dari pemerintah daerah provinsi yang terbaik mendapatkan ambulan. Kemudian tutup yang lainnya ada yang motor, bak sampah, macam-macam lah. Antusiasnya seperti apa? Cukup tinggi masyarakat antusiasnya. Nah ini terus kita gulirkan. Saat ini juga kita lombakan per klaster. Lomba klaster tempat ibadah terbaik, masjid mana yang menerapkan protokol baik, pasar mana yang menerapkan protokol terbaik, kafe-kafe atau rumah makan mana yang menerapkan protokol terbaik, kemudian juga tempat pariwisata. Ini menarik ya Pak ya. Biasanya kan pihak kepolisian itu peran serta mereka menangani COVID itu biasanya kan lewat disiplin. Ya kadang di jalan itu yang nggak pakai masker disuruh pusat, tapi ini metode pendekatannya itu kan beda gitu kan. Metode untuk yang agak represif ya, kayak seperti pusat dan sebagainya, hukuman ada juga kita laksanakan. Ada juga kita laksanakan. Tapi kita kalau hanya mengandalkan itu saya kira kurang efektif ya. Jadi kita jadikan momentum ini sebagai lomba mereka. Biasanya kalau dengan lomba semangatnya tinggi. Jadi kelihatan sekali, nampak sekali gairah mereka untuk ikut berlomba di dalam kegiatan ini. Insya Allah yang klaster-klaster ini akan kita umumkan sebelum Lebaran nanti siapa yang terbaik pemenangnya. Ya minimal juga ada bukan ya iming-iming lah, iming-iming positif lah untuk masyarakat, karena kan terkait pandemi ini juga tidak hanya soal kesehatan, soal disiplin itu, tapi kan soal menyangkut kerugian secara penghasilan masyarakat itu terkait pandemi. Nah ini ada nggak Pak? Sebenarnya memang bukan istilahnya bukan kewajiban pihak kepolisian ya untuk terkait efek ekonomi ini, tapi di situ ada juga peran serta kepolisian gitu untuk memang sebetulnya kalau tugas kepolisian tidak ada, tapi kenyataannya pemerintah pusat pun mengharapkan peran TNI dan Polri. Kenapa? Karena TNI dan Polri mempunyai jaringan yang luas sampai tingkat paling bawah. Sampai tingkat desa punya kita jaringan. Dan TNI dan Polri itu yang punya jalur vertikal tegak lurus. Betul. Tegak lurus. Tidak terpengaruh dengan faktor politik, faktor like and dislike, nggak ada. Kalau sudah pimpinan mengatakan A, maka Kapolri mengatakan A, Babin Kaptipmas yang di tingkat desa pun harus A. Tidak ada A, B plus, tidak ada A minus, tidak ada B. Nah ini tidak ada, semua A ya A. Nah, ini jaringan TNI Polri ini memang begitu kan. Jadi kita diiringi dengan garis komando, sehingga mungkin pemerintah juga banyak berharap pada kita, dan nampaknya memang pemerintah daerah pun sangat-sangat berharap untuk kita untuk menegakkan disiplin, untuk mengingatkan masyarakat. Semuanya juga mengharapkan dari TNI Polri untuk berperan aktif
dalam menangani masalah COVID. Ya. Bahkan sekarang ini vaksinator pun, tenaga vaksinator untuk vaksinasi disiapkan juga dari TNI Polri. Untuk masyarakat Untuk masyarakat. Jadi bukan hanya mereka yang punya pendidikan kesehatan, perawat dan sebagainya, tidak. Bahkan mereka yang sudah ada yang dilatih, dididik untuk menjadikan vaksinator. Dan ini sudah kita laksanakan. Terakhir perkembangan untuk kasus pandemi ini di Babel sendiri terakhir paling Memang update di mana? di terakhir masih sama dengan yang lain lah. Masih kira-kira di nomor 13-14 antara seprovinsi memang ada peningkatan di sini. Peningkatan ini seiring dengan ya mungkin masyarakat agak lengah. Kemarin menjelang puasa itu ada namanya ruahan. Oh iya betul. Terus kemudian memang ada juga cengpeng itu kalau kita sejarah kubur lah gitu ya. Sejarah kubur juga walaupun kita batasi masih ada terjadi. Kemudian juga ada beberapa aktivitas seperti di Belitung itu dibuka season event pariwisata dan berbagai macam kegiatannya. Ini juga gairah ekonomi yang muncul, tetapi seiring dengan itu juga pandemi juga meningkat. Kebablasan. Ya. Tapi kita bisa kendalikan akhirnya tidak sampai fatal kepada mereka. Asal kita disiplin. Isolasi yang kita lakukan juga harus disiplin. PPKM mikro betul-betul kita terapkan. Kalau ada masyarakat beberapa orang dalam satu daerah terjadi, misalnya dalam satu desa ada sekian orang, kita sendirikan mereka. Kita sendirikan, kita isolasi, kita rawat mereka. Ya. Kemudian tidak mengganggu yang lain. Selama yang lain memang tidak terkena. Sehingga ekonomi masyarakat bisa berjalan biasa. Tidak terganggu. Ya. Tidak signifikan. Tidak sampai satu daerah itu harus ditutup, ini zona merah, enggak. Zona merahnya kita klasterkan gitu. Nah, ini yang kita terapkan sehingga hal ini yang membuat ekonomi di Bangka Belitung pun nampaknya membaik lah dalam 3 bulan terakhir ini di kuartal di triwulan 1 ini saya dengar dari Pak Gubernur sepertinya membaik dan mengarah kepada positif. Padahal pada bulan tahun 2020 sampai triwulan 4 itu masih negatif gitu. Negatif. Nah ini menarik juga Pak tadi ya yang saya sedikit tahu juga tentang Babel itu kan di sana multikultural ya. Yeah. Sebagian besar juga banyak yang multi etnisnya Pak. Nah seperti apa? Iya. Menyikapi Babel itu semula saya pikir Babel itu juga kayak di Jawa misalnya ada ketokohan gitu ya. Kalau kita datang ke suatu daerah kita cari siapa tokohnya. Kita cari tokohnya kalau di Jawa itu kiainya siapa lah. Kalau si kiai itu punya penganut dan punya jamaah yang pengaruh, fanatisme yang cukup tinggi. Kalau di Babel namanya tidak ada, karena mungkin sejarahnya seperti itu. Jadi mereka percaya dengan umarok, dengan kita sebagai pelaksana ini. Jadi memang agak mudah. Jadi apa yang disampaikan umarok, saya kira ya nyaris ditaati sama mereka. Walaupun ada pertentangan biasa lah itu ya. Tapi dinamikanya tidak perlu kita mencari suatu tokoh yang luar biasa, tidak sampai begitu. Jadi betul-betul siapa pejabat di situ, kalau dia ngomong ya didengar lah kira-kira begitu. Aturan yang kita terapkan pun tidak pernah ada satu perlawanan dari pihak-pihak tertentu, tidak ada. Jadi ini mungkin karena sejarah dari Bangka Belitung memang tidak ada kerajaan namanya di sana dari dulu. Tidak ada kerajaan, jadi dan masyarakat sana heterogen. Masyarakat Tionghoa yang sudah datang dari zaman dulu di sana cukup dominan juga. Mereka itu bukan mayoritas, kira-kira 10% lah. 10%. Mayoritas di sana itu Melayu Bangka. Mayoritas. Terus ada kelompok Tionghoa nomor 2 setelah Melayu Bangka, baru kelompok orang Jawa, orang Sunda, orang ini macam-macam. Nah, di bawahnya itu. Nah, orang-orang Tionghoa ini sudah bersosialisasi demikian membaur lah sama orang-orang Bangka dan masyarakat pendatang. Nyaris tidak ada konflik yang bernuansa sara. Nyaris. Pernah kecil-kecilan tapi tidak terlalu fatal. Jadi segera bisa kita redam. Jadi alhamdulillah di Bangka ini memang karena mereka menyadari tentang keberagaman itu sehingga tidak berpotensi untuk terjadi konflik yang bersifat yang bernuansa sara. Kalau di masyarakat Bangka sendiri dominannya itu apa?
sumber dayanya itu dari mana? Kalau Bangka Belitung itu dari dulu terkenal dia dengan timahnya. Alamnya. Alamnya itu timah, logamnya, kemudian juga perkebunannya sawit, ya. Kemudian lada Bangka juga cukup terkenal. Nah sekarang ini mulai melihat ini perikanan di bidang budidaya udang. Tambak udang ini juga sudah mulai melihat ini. Tapi dominasi sana masih di hampir 27-30% itu oleh pertambangan timah terutama. Saya juga pernah baca ada keputusan Polri ya, yang di situ juga salah satu poinnya itu untuk melindungi salah satunya petani tambak udang karena salah satu bidang usaha yang tidak berdampak serius gitu dengan pandemi. Udang itu kan pengelolaannya kan tidak ada yang berkaitan dengan lingkungan kecuali limbahnya kalau dikelola dengan baik itu saya kira tidak ada masalah dan sangat mudah saya kira. Kalaupun dia membuang limbahnya itu bermasalah akan berakibat terhadap produksi dia sendiri karena begitu dibuang laut disedot lagi oleh dia. Sehingga mereka rata-rata memahami masa itu pembuangan limbah pun juga lebih baik. Jadi sampai sekarang tidak ada masalah dan apa yang Pak sampaikan itu berkaitan dengan himbauan kepada Polri untuk dalam tanda kutip mendampingi atau mendampingi mereka, menata mereka agar berproduksi tentang udang ini ya erat kaitannya dengan masalah ekonomi juga. Karena memang mungkin di Bangka Belitung salah satu potensi yang prospektif itu mungkin di tambak udangnya. Karena kan di sana secara alam itu sangat mendukung ya. Lautnya bersih. Kuncinya kan pertambangan udang itu kan kalau dia punya laut bersih ya. Laut bersih, pengelolaannya bagus, begitu pengelolaan ipalnya bagus sehingga begitu dibuang itu bersih. Jadi ketika disedot lagi tidak berpengaruh dengan sehingga produksi udangnya juga akan bisa lebih langgeng. Kayaknya memang Pak Kapolda ini kan lebih paham soal alam ya. Memang harus sejak bertugas di Bangka ini memang harus paham tentang itu, harus menguasai ya Pak ya. Ya mau tidak mau harus begitu. Karena kita itu gitu. Di samping itu memang kita sedang melihatkan masalah pariwisata ya. Karena yang salah satu yang terpuruk itu di kondisi pandemi itu salah satunya pariwisata. Nah sekarang kita gairahkan betul. Kemarin sempat kita laksanakan triathlon di sana. Apa itu? Triathlon renang, sepeda dan lari. Jadi satu cukup menarik dan berbagai macam event lomba menembak, juara menembak, golf dan lain-lain kita laksanakan. Sehingga dan yang hadir bukan dari orang Bangka Belitung aja, dari luar juga hadir. Skalanya tarafnya nasional. Ini sepakat dan ini sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan Menteri Pariwisata yang kita laksanakan dengan Polri dan TNI serta berbagai macam pihak yang terkait untuk menggairahkan masalah pariwisata ini. Dan ini sudah mulai berjalan. Ya, sektor ekonomi bergairah karena pariwisata itu side effect-nya kan banyak itu. Orang datang ke sana, berwisata, nginep di sana, makan di sana, belanja di sana, gitu kan. Masukan untuk. Ya, jadi rakyat pun juga ikut merasakan. Ini memang terasa sekali di Belitung. Masalah pariwisata cukup ditonjolkan, apalagi dia mempunyai geopark ya, banyak geopark yang bisa ditonjolkan. Saya pernah baca juga ada beberapa di sana tuh termasuk geoparknya bertaraf internasional ada peninggalan gitu. Betul. Geopark kalau dapat ceritanya geopark sangat menarik sekali. Benar-benar 300.000 tahun yang lalu. Ribuan tahun ya. Nah, batu-batu granit itu jatuh dari luar angkasa ya. Iya, dari langit lah. Ya kebetulan adanya di Bangka Belitung. Belitung. Kalau nggak salah sama Natuna kalau nggak salah. Itu ada yang mirip-mirip gitu.
Jadi memang luar biasa, sangat jarang lah dijumpai di daerah lain. Terkait potensi alam itu kan, salah satunya kan ada yang paling yang sudah lama juga kan jalan itu Timah ya di sana. Nah saya baca di sejumlah media itu sedang ada apa mungkin kalau bilang mungkin kasus ya hukum terkait penyalahgunaan di sana produk yang ada di bubble itu seperti apa ceritanya Pak? Mungkin sebelum mengarah ke sana, saya sedikit cerita tentang Timah ini. Timah ini di masyarakat bubble itu unik. Uniknya itu ada suatu kelompok masyarakat yang sangat mendukung pertambangan, ada satu kelompok masyarakat yang sangat menentang pertambangan. Karena nilai ekonomisnya atau? Iya, ada yang karena memang kayak menentang itu karena memang dia mata pencarian dari awalnya nelayan misalnya, atau dia pariwisata, itu betul-betul bertahan tidak mau dengan adanya sudah tradisi ya, tradisi. Dari situ dia kalau Timah berarti dia harus merubah pola hidupnya, kebiasaannya, ya, jadi harus dia ubah. Tapi ada juga masyarakat yang sangat mendukung Timah itu, pengelolaan Timah. Kadang satu desa yang bersebelahan saja yang satu mendukung, satu tidak. Bisa terjadi itu di Bangka Belitung seperti itu. Sehingga kita sebagai pemerintah perwakilan dari pemerintah ini, aparat pemerintah ini mengaturnya juga harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Di sini peran kepolisian juga penting. Ya, kami tidak pernah meninggalkan pemerintah daerah dalam mengelola masa ini agar kita betul satu kata. Dan masyarakat pun sejauh itu memang tidak sampai pada kerusakan hubungan yang sangat luar biasa dan mendapatkan legalitas dari pemerintah pusat, ya kita dukung. Itu yang perlu agak unik lah ya di Bangka Belitung. Jadi kadang-kadang kita di satu tempat bersikap seperti itu, di desa sebelahnya bersikap yang lain lagi. Pendekatannya ya. Pada prinsipnya kalau kami sebagai Polri kan asal tidak ada konflik, betul. Khususnya tentunya tidak ada konflik pun dengan rambu-rambu tidak mendukung. Kalau yang terakhir kemarin memang ada Timah itu hasil produksinya ada sisa-sisa hasil tambang sebelum menjadi olah menjadi timah. Itu memang ada beberapa unsur-unsur seperti di situ ada zirkon, ada eliminate, ada monasid dan berbagai macam unsur yang lain samping timah sendiri. Nah, ada aturan dari pemerintah daerah yang terakhir kemarin itu tentang pengiriman zirkon, hasil zirkon. Jadi pemerintah daerah Bangka Belitung itu menghindari keluarnya barang-barang sisa hasil tambang ini keluar sampai mengeluarkan perda. Perdagangan antar pulau pun tidak dilarang. Terkait hasil hasil sisa tambang ini. Sebenarnya kalau dibilang limbah ya masih bisa dimanfaatkan. Itu memberikan aturan seperti itu, sehingga pindah pulau itu nggak boleh. Saya tanya seperti itu. Nah, kemarin itu ada kejadian 8 kontainer zirkon akan diekspor ke China. Ya. Aturannya yang boleh diekspor ke China itu zirkon itu dengan kadar 65,5%. Dari surveyor menyatakan memang sudah 65,5%, tapi dari pemerintah pusat belum yakin, sehingga diturunkan dulu, tidak diekspor dulu, dicek lagi, diambil sampel di masing-masing kontainer dan dilakukan penelitian banding. Kemudian dari surveyor yang sudah ditunjuk negara ini dilakukan pengetesan di Bandung, di laboratorium Kementerian ESDM, Dirjen Minerba, dilakukan tes lagi. Hasilnya belum keluar sampai sekarang, ya. Belum bisa kita pastikan berapa kandungan yang sebenarnya ada. Tapi dari surveyor mengatakan hasil tes ulangnya juga masih kadarnya masih 65,5, tapi masih belum selesai, belum tuntas ini. Namun demikian, di samping itu memang kita juga menjumpai
pabrik pengolahannya ini memang ada masalah dalam pengolahan limbahnya. Pengolahan limbahnya tidak bagus, tidak higienis, tidak sesuai dengan aturan. SOP-nya tidak sesuai dengan SOP yang ketentuan, termasuk juga proses pembakarannya. Pembakarannya tidak menggunakan cara yang benar, dan yang lebih penting lagi, dia mendapatkan sisa hasil tambang ini, dia punya iup, tapi iupnya tidak dikelola dengan baik, tidak dikelola, tapi dia punya hasil tambang. Dari mana ini? Ini yang perlu kita cari. Sedangkan dia tidak punya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau semata yang lain. Nah, ini yang perlu kita dalami, ini seperti ini. Kalau produksinya mungkin tidak bermasalah, tetapi cara pengelolaannya yang masih punya masalah. Nah, ini harus dengan kondisi seperti ini menjadi pelajaran bagi kami bahwa tempat-tempat yang berizin atau mengajukan izin untuk pengelolaan sisa tambang harus perlu kita cek lagi. Berarti memang ini kan karena di sana kan memang banyak perusahaan-perusahaan yang apa istilahnya mengolah dan menambang dari. Nah, ini kan indikasi pelanggaran gitu. Seberapa intens terjadi di sana? Ya memang kita selalu berawal ketika mau ekspor. Kita mau ekspor baru ketahuan. Tapi sampai saat ini baru Sabtu ini yang ketahuan yang kemarin. Yang lainnya tim sudah melakukan survei ke satu perusahaan, kita nilai bagus. Bagaimana pengelolaan limbahnya, bagaimana dia memisahkan antara dari hasil tambang itu mana yang jadi timah, mana yang jadi zirkon, mana yang jadi monasit, atau mana yang jadi elegenit, bagus sifatnya. Tapi hanya zirkon saja yang boleh keluar di ekspor. Itu ketentuan yang ada dengan kadar 65,5%. Nah, ini kalau sedikit saya bacakan memang Babel itu terkenal dengan produksi timahnya. Nah, ini kan ya salah satu yang terbaik lah gitu kan hasilnya. Nah, tentunya kan orang berpikir wah pastinya ini daerah kaya gitu kan karena punya sumber daya alam yang luar biasa gitu. Lalu kontribusi ke masyarakatnya seperti apa, Pak? Kalau kontribusi saya takut salah ya, tapi yang saya pernah dengar dari Pak Gubernur, memang pemerintah daerah itu mendapatkan royalti dari pengelolaan timah dari PT Timah itu kalau nggak salah 3%. 3% itu royaltinya. Kalau saham belum punya saham. Kemudian pemerintah daerah waktu itu mempunyai kewenangan untuk mengumumkan RKAB itu surat untuk ekspornya itu. RKAB. Tapi sekarang sudah dialihkan itu kewenangan pemerintah pusat. Jadi memang masih perlu dibicarakan lagi, didiskusikan lagi antara pemerintah pusat dan daerah perimbangan pendapatannya lah dari sektor timah ini agar hasil timah ini dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah daerah khususnya distribusikan oleh masyarakat. Kalau masyarakat secara langsung dia bekerja, dia sendirian dia dapat keuntungan dari situ. Dia belanja dari situ juga ada. Kemudian dari CSR dari para pengelola timah ini juga ada kepada masyarakat. Jadi masih ada secara tidak langsung ada kepada mereka. Tapi yang betul-betul langsung dirasakan itu tadi saya sampaikan tadi masih belum banyak, yang masih jadi perdebatan antara pemerintah daerah dengan pusat. Tapi mungkin bukan ranah saya lah, saya bicara itu kan biar Pak Gubernur dengan anggota DPR yang melakukan lobby kepada pemerintah pusat untuk mungkin bisa mendapatkan royalti lebih tinggi atau mungkin saham atau apapun itu memang mereka yang. Tapi sejauh ini kan melihat perkembangan ya termasuk provinsi yang muda gitu kan, perkembangannya ya saya pernah beberapa kali ke sana ya lumayan ramai lah Belitung itu ya. Iya. Ya memang orang kayak di Jakarta dimanapun mendengar Bangka Belitung itu pasti salah satu destinasi wisata gitu kan di sana, apalagi di Belitung ya Pak ya. Belitung itu kan pantainya lah yang jadi andalan itu. Ini juga kan berkaitan dengan ya orang kan mau ke sana kan bukan soal jauh pun kita datengin, tapi mereka juga pengen datang itu nyaman gitu, aman gitu kan di sana. Nah, sejauh ini untuk terkait hal keamanan gitu, di sana seperti apa Pak?
Kalau keamanan di Bangka Belitung relatif aman. Saya katakan aman itu rata-rata setiap bulan itu kejadian itu paling 150 kasus yang dilaporkan yang terlapor. Jadi 150-an per bulan rata-rata. Jadi sangat jauh dibandingkan dengan daerah-daerah ramai lainnya. Artinya kalau tingkat keamanan kondusif lah, sangat kondusif. Termasuk daerah yang di Indonesia ini yang kondusif, saya kira Bangka Belitung termasuk di dalamnya. Ya, 5 daerah terkondusif lah kira-kira. 5 daerah terkondusif. Di Indonesia Bangka Belitung masuk di dalamnya. Karena kalau saya lihat ANEF yang dari kepolisian dari Mabes Polri itu posisi Bangka Belitung itu selalu di antara 5 terbawah itu untuk masalah Kamtibmasnya. Tidak banyak kasus-kasus yang ditangani. Ya kebanyakan kasusnya ya masih berkisar masalah pencurian kecil, pencurian kendaraan motor roda 2 yang banyak ya, roda 2 masih ada. Kemudian masalah pertambangan ada ilegal mining yang dilakukan oleh masyarakat itu ada. Kemudian kasus pembunuhan ada tapi tidak banyak. Belum tentu dalam satu bulan itu ada orang dibunuh. Belum tentu. Nah terakhir nih Pak, sempat juga saya baca tuh di Bubble ada soal terorisme karena di Makassar kemarin ini kan lagi baru-baru ini kan lagi heboh. Nah pernah juga kayaknya belum lama juga ya di sana ada. Kemarin ada dari Densus 88 Mabes Polri bersama dengan kita. Yang pertama menangkap seorang terorisme yang dia aktivitasnya di Jawa Barat sebetulnya. Terus kemudian dia lari dan bersembunyi di Belitung Timur. Memang target ini. Jadi sudah dicari selama 2 tahun kalau nggak salah dia itu. Baru ketahuan kemarin dan kita bisa dibawa diamankan. Itu yang dia itu termasuk dalam kelompok JAD lah. Itu JAD. Nah yang satu lagi ini dia memang simpatisan ISIS luar biasa. Simpatisan ISIS, kalau kita latar belakangnya dia juga RTI, ya. Dia simpatisan ISIS dan dia bermain di medsosnya luar biasa. Tapi aktivitas nyatanya tidak ada. Namun sudah masuk dalam unsur undang-undang terorisme sehingga diamankan. Ini orang asli Bangka, asli Bangka. Jadi yang satu pendatang, ya, yang satu lagi orang asli. Ini 2 kita amankan nanti akan ditangani oleh Densus 88. Tapi setelah itu aman. Saya kira aman saja, biasa-biasa saja. Jadi aktivitas masyarakat juga tidak terpengaruh dengan. Kalau di sana tingkat radikalisasi itu seperti apa? Ada potensinya ada, cuma tidak banyak dan tidak menonjol. Ya. Kita mudah-mudahan kita bisa meredakan, tapi kita juga sosialisasi kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat tentang masalah kelompok radikal ini. Alhamdulillah masyarakat masih banyak mendukung kita lah, masih jauh, dan mereka yang radikal itu belum kelihatan lah aktivitasnya secara mudah-mudahan aja kita bisa redam dan mudah-mudahan mereka sadar lah itu tidak perlu mereka lakukan seperti itu. Ya ini sudah lumayan banyak nih, mungkin satu paket ini ngobrol dengan Pak Anang ini, mulai dari dari keamanannya yang memang tugas dari beliau, tapi beliau juga hatam sekali soal lingkungan dan segala macam. Pak Anang, saya rasa terima kasih banyak sudah banyak membuka wawasan kita. Mudah-mudahan olah pikir kali ini bermuatan sangat positif. Beliau juga kan punya kontribusi yang positif untuk negara ini, dan mudah-mudahan beliau selalu sehat dalam menjalankan tugasnya. Gitu. Pesan-pesannya khususnya ke pemirsa kita ya. Kalau kepada masyarakat Bangka Belitung, saya sampaikan jangan abe, jangan mudah, jangan lengah dengan masalah COVID ini. Jadi jangan meremehkan masalah COVID ini, jangan tidak percaya bahwa COVID itu ada.
Dan kalau kita dihimbau mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker setiap gerak, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, itu tolong diikuti, dipatuhi pada masyarakat itu. Karena kuncinya itu, kalau kita bisa menekan tingkat tingkat pertumbuhan atau pandemi ini, insya Allah Bangka Belitung akan merambah naik. Kepada masyarakat di luar Bangka Belitung itu indah sekali, indah sekali. Sangat cocok untuk didatangi lah. Sangat cocok untuk didatangi. Silakan berkunjung ke sana, ke Belitung, bisa melihat namanya ceritanya dulu Laskar Pelangi seperti apa. Ya. Sebetulnya tidak hanya pantai, tidak hanya batu-batuan yang ada di pantai yang bagus gede-gede seperti itu, alamnya juga bagus. Kemudian ada geopark yang luar biasa. Jadi ada geopark itu luar biasa sekali. Jadi dinding-dinding di pinggir laut itu kelihatan merah-merah sampai di lantainya kalau sekarang surut. Luar biasa alam lah. Ya, luar biasa keindahan alam di sana. Silakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, datanglah ke Bangka Belitung untuk berkunjung sana. Ya, nanti pada saat waktu sudah mulai longgar, sekarang ini kita menjelang mudik. Nah, dilarang mudik, pemerintah menyatakan dilarang mudik. Setelah Lebaran nanti situasi sudah lenggang, nah silakan datang. Bisa berkunjung ke Bangka Belitung. Ya, masyarakat Bangka Belitung. Yang paling akhir tadi, tolong pemerintah saat ini sedang belajar dari kasus-kasus yang terjadi di luar negeri, terutama dari India, berkaitan dengan adanya gelombang ketiga. Oh iya. Meningkatnya angka kematian sampai 1.500 per hari lebih berkali-kali. Nah, ini oleh karena itu pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudik. Ya, tidak mudik dulu nih sampai dengan Lebaran nanti ini. Tidak mudik, bertahan dulu di rumah, ya. Sehingga kalau nanti kita mau wisata dan sebagainya itu dalam kondisi yang reguler saja. Ya. Tidak secara berbondong-bondong yang membuat pelanggaran protokol kesehatan semakin kuat. Karena kerumunan. Ya, karena kerumunan ini. Tapi nanti kita jalankan kegiatan wisata dan sebagainya setelah Lebaran, misalnya setelah kondisi sudah menjadi normal kembali, saya reguler silakan. Saat ini patuhi betul protokol kesehatan, jangan sampai terjadi gelombang kedua atau ketiga di masa pandemi di Indonesia ini. Dan jangan lupa yang terakhir, kalau sudah ada waktunya divaksin, silakan divaksin. MUI sudah mengatakan vaksin itu halal. Ya. Pemerintah mengatakan vaksin ini aman. Jadi kalau kita gabung, vaksin ini aman dan halal. Nah, jangan ragu kalau sudah waktunya divaksin, harus divaksin. Ya, karena vaksin ini tentunya untuk meningkatkan imunitas kita. Dan kita harapkan kalau semua masyarakat yang bisa divaksin, kita bisa hidup normal seperti yang dulu. Saya kira. Ya. Baiklah pemirsa, itulah obrolan menarik kita dengan Irjen Polisi Dr. Andes Anak Syarif Hidayat. Beliau merupakan Kapolda Bangka Belitung. Dan saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ngobrol kita kali ini membawa manfaat ya, untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap jaga prokes protokol kesehatan di masa pandemi ini, dan sekali lagi tidak perlu mudik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.